Target kita itu yang pertama, santri itu siapa saja. Pembelajaran bagi santri terkait dengan literasi, bahwa santri itu harus bisa 3. Siap dipanggil negara kapan saja, siap menjadi apa saja, tetapi tidak boleh. Selamat datang pendengar di podcast Tarik Mas seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Saya Tifa dan saya bersama Bapak Haji Ibnu Asaduddin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Halo Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Semangat, tarik Mas. Baik, jadi di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan seputar santri harus melek teknologi. Itu adalah topik yang kita bawakan hari ini. Oke. Jadi pertanyaannya, seperti apa persiapan dari Kementerian Agama dalam menyambut Hari Santri Nasional 2023? Oke, setiap organisasi, setiap instansi tentu punya target. Dan target itu kemudian akan diimplementasikan melalui program. Target kita itu yang pertama, santri itu siapa saja. Bukan hanya santri pesantren, siapa saja. Warga pesantren itu harus berjihad. Maka judulnya adalah mari bersama mewujudkan jihad santri. Untuk apa? Jayakan negeri. Untuk bisa jihad menjayakan negeri itu ada 3 santri itu. Santri itu atau keluarga besar pesantren, kapan saja negara memanggil, dia harus menyatakan siap. Kadang negara memanggil tentang keilmuan keagamaannya, maka santri hadir. Kadang juga negara memanggil keilmuan ekonominya, maka santri juga harus hadir. Kadang juga negara membutuhkan tentang olahraganya, maka harus hadir. Maka jihad santri ini adalah yang pertama dilakukan melalui kesiapan dirinya dari berbagai ilmu untuk negara. Itu yang pertama. Yang kedua, santri harus bisa apa saja. Bukan hanya teknologi, semua. Teknologi apalagi zaman sekarang. Maka santri itu harus siap menjadi apa saja. Yang ketiga, ingat buat tugas santri itu adalah belajar. Bukan hanya dipanggil negara dan bisa apa saja, tapi belajar ilmu keagamaan. Maka yang ketiga, santri itu di samping melek teknologi, di samping bisa musik, di samping bisa olahraga, dia tetap harus kembali belajar tentang ilmu keagamaan. Maka santri tidak boleh meninggalkan jati dirinya. Berangkat dari 2 hal tersebut, maka Kementerian Agama atau negara tentu melakukan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah melalui melek teknologi. Apa itu yang kita lakukan? Tentu Kementerian Agama berkolaborasi dengan Amikom, berkolaborasi dengan teknik-teknik yang ada di Purwokerto untuk meningkatkan kemampuan santri itu di bidang teknologi. Yang paling gampang. Kadang kan kita santri kalau sore ngaji tuh, paling gampang. Santri dulu itu tidak boleh bawa handphone. Sekarang boleh Mas. Ketika Pak Kiai sedang memberikan pembelajaran video. Ilmu-ilmu apa? Ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang keagamaan, ilmu tentang ketawaduan di video 5 menit. Dari 5 menit itu maka santri itu bisa mengunggah ilmunya, proses pembelajarannya melalui handphone dan dimuat di Facebook, dimuat di TikTok, dimuat di YouTube. Di sosmed lainnya. Di sosmed lainnya. Maka santri tidak boleh kemudian duduk merenung saja, tapi akunnya bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi yang lain. Itu maka harus melek teknologi. Sehingga kalau dulu itu santri dilarang membawa handphone, sekarang wajib. Walaupun tidak boleh kemudian dia menggunakan main handphone, kan dikhawatirkannya gitu kan. Lagi pembelajaran main handphone sendiri. Nah, tentu ini aplikasi dari beberapa kebijakan-kebijakan tadi. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak, saya jadi bertanya nih, memasuki era digital, semua elemen masyarakat dituntut untuk melek media. Apa saja ikhtiar dari Kemenak untuk mewujudkan santri melek media? Tentu yang pertama
pembelajaran bagi santri terkait dengan literasi. Kan ada begini, di pendidikan masa depan itu yang pertama adalah literasi dan numerasi. Literasi kan baca. Kita sama-sama tahu daya baca kita itu kuat nggak? Sama minat baca kita kuat nggak? Santri juga diharapkan begitu. Minat bacanya tinggi, ya Mas ya. Pengennya baca A, B, C, begitu baca beberapa menit, angop. Daya bacanya yang kurang. Tapi kalau baca WA, ada yang sambil tidur, sambil jongkok, sambil apa, masih bertahan beberapa tahun. Maka yang harus diutamakan yang tahap pertama ini adalah membudayakan literasi bagi para santri. Terkait dengan apa? Terkait dengan IT. Literasi kan tidak hanya baca buku saja. Maka bisa kita kerjasama dengan beberapa komite yang ada. Nanti di Banyumas juga ada itu. Komite ekonomi kreatif itu ya, juga bisa nanti dihadirkan di podcast ini. Ini menjadi ujung tombak di bawah, di samping juga kita kerjasama dengan Dishub Kominfo dan lain sebagainya. Jadi saatnya kemudian para santri sudah melek terkait dengan IT ini melalui berbagai pihak yang ada di Banyumas. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini sebenarnya agak berhubungan dengan jawaban Bapak tadi, yaitu apa kendala yang Kemenak hadapi dalam mewujudkan santri yang melek media dan apa solusinya? Yang pertama tentu ada kebijakan-kebijakan pondok pesantren. Ada pondok pesantren yang belum terbuka ke arah teknologi. Karena pola pikir Pak Kiai itu bisa saja masih pola pikir begini, bahwa udah fokus saja di bidang kitab. Itu jadi gitu, sehingga perlu kita koordinasi dengan forum-forum yang ada di Kabupaten Banyumas, forum pondok pesantren, pondok pesantren NU, pondok pesantren Muhammadiyah dan lain sebagainya, agar mereka para kiai dan kurikulumnya sudah mulai dimasukkan. Kalau ini sudah dimasukkan, maka tidak akan kemudian ada judgment atau keputusan bahwa ini santri sudah mulai bengal nih, dolanannya handphone terus. Karena teknologi kan handphone sekarang. Ini kayak di komputer-komputernya udah jadul namanya itu. Besarnya segi tempat ya. Maka cukup melalui jari itu. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, para santri juga diharapkan dari rumah oleh orang tuanya juga belajar agama. Nah, sehingga pola pikir ini yang kemudian kita harus rubah. Tentu ini menjadi pekerjaan besar, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi semua. Bahkan melalui RRI ini juga melalui disosialisasikan bahwa santri itu harus bisa 3. Siap dipanggil negara kapan saja, siap menjadi apa saja, tetapi tidak boleh meninggalkan jati diri sebagai seorang santri. Tugas kita semua, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga RRI juga sama. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak kepada para santri yang menjadi poin penting dalam masyarakat pada era digital saat ini? Oke, para santri yang ada di Banyumas, tarik mase. Dunia ini panggung sandiwara. Setiap orang diberi peran. Kadang kita diberi peran sebagai pewawancara di RRI, kadang kita diberi peran sebagai kepala kantor, kadang diberi peran sebagai santri. Peran apapun itu terus tingkatkan kompetensinya, karena setiap kita diberi peran oleh Tuhan untuk berakting di dunia atau di panggung ini. Terus belajar, meningkatkan kompetensi kita untuk mewujudkan Indonesia maju melalui jihad santri, jayakan negeri. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan waktu Bapak. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari Kemenak sendiri sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal dalam upaya memajukan santri harus melek teknologi tersebut. Ya. Baik, sekian dari podcast Tarik Mas seputar informasi Banyumas sekitar. Saya Tifa Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih.